lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di persekutuan doa pada saat ini. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mensyukuri akan berkat karunia-Nya, dan terlebih lagi kita masih diberi kesempatan untuk belajar memahami sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak sebelum kita bersama-sama belajar memahami akan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Khalik langit bumi dengan segala isinya. Engkau yang memeliharakannya dan Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan atas seluruh ciptaan. Yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sebut, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini kembali kami bersekutu. Pagi hari ini kembali kami mensyukuri akan berkat karunia Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali hendak bersama-sama belajar memahami akan firman Tuhan sebagian. Biarlah Engkau kuduskan, layakkan kami menerima firman itu, menyimpan dan coba untuk melakukannya. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, biarlah Tuhan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir. Bahkan kuasa Roh Kudus-Mu ada di antara kami, juga di tempat kami bersama-sama berhimpun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 24. Kisah Para Rasul 24 terdiri dari ayat yang pertama sampai 25. Nanti bisa dibaca sendiri. Tetapi saya hendak membacakan Kisah Para Rasul 24 ayatnya yang ke-16. Kisah Para Rasul 24 ayatnya yang ke-16. Demikian. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya ulang. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja saya baca ini adalah memiliki latar belakang bagaimana Paulus berhadapan dengan mahkamah agama. Itu artinya Paulus diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini dia kerjakan setelah dia mengalami pertobatan. Setelah perubahan nama dari Saulus kepada Paulus. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam cerita ini dari ayatnya yang pertama sampai 27 tentu sangat menarik. Karena bagaimanapun juga kepada Paulus dituduhkan bahwa Paulus ini penyesat, penyebar sekte baru, yaitu penganut atau pengikut Nasrani. Juga dikatakan dengan pedasnya bahwa Paulus itu adalah penyakit sampar, diumpamakan seperti penyakit sampar. Penyakit yang berbahaya, penyakit yang mematikan mungkin. Lalu bagaimana sikap Paulus menghadapi semuanya itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat karakter Paulus adalah karakter yang keras, karakter yang tegas. Dia memiliki prinsip dalam hidupnya. Ketika kita melihat awal mula dia menjadi seorang Yahudi yang taat, menjadi seorang jihadis Yahudi, dia mempertahankan agama Yahudi mati-matian. Sehingga ketika berhadapan dengan pengikut Yesus, karena bagaimanapun juga mungkin ketika Yesus hidup, Paulus masih dalam status sebagai mahasiswa atau remaja begitu. Sehingga pada saat itulah dia berkobar-kobar. Dan ketika pengikut-pengikut Yesus ini hendak mempertahankan iman kepercayaannya, bukankah Paulus yang tegas, Paulus yang keras, Paulus yang memiliki prinsip itu berani memperjuangkan segalanya dengan mempertaruhkan nyawanya. Sehingga ada banyak sebetulnya korban dari Paulus sendiri atau Saulus. Tetapi nampaknya saudara, apa yang dialami oleh Saulus ketika itu lalu mengalami perubahan drastis, berubah 180 derajat ketika Tuhan Yesus menariknya. Tuhan Yesus menangkapnya. Tuhan Yesus mendekapnya dengan kasih. Paulus yang keras itu dilembutkan hatinya oleh Tuhan.
Paulus bukan hanya mendengar saja kemudian hari, bukan hanya meresapkan apa yang Tuhan Yesus berikan, tetapi Paulus mencoba untuk meneladankan apa yang Yesus ajarkan di dalam keseharian ketika Tuhan Yesus masih hidup. Dan itulah perubahannya. Sehingga ketika berhadapan dengan mahkamah agama pun, kekerasan hati Paulus itu tidak dia nyatakan. Dia menjawab dengan lemah lembut, dia memberikan penjelasan-penjelasan yang memang patut dia jelaskan. Ya, kalau saya katakan sebenarnya Paulus ini memperbaharui agama Yahudi. Atau neo-Yahudi lah, katakanlah begitu. Bukan meninggalkan, tetapi merombak, memperbaharui apa yang sudah ada. Terlebih ketika Tuhan Yesus memperjuangkan kebangkitan orang mati. Karena bagaimanapun juga, kalau kita ketahui bukankah Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia itu, Tuhan Yesus berjuang untuk mengalahkan maut. Ketika maut sudah dikalahkan, tentu kebangkitan itu terjadi. Ketika kebangkitan itu terjadi, pemuliaan itulah yang terjadi. Dan inilah yang bertahankan argumentasi Paulus di hadapan mahkamah agama. Bahwa pada akhirnya nanti orang yang mempercayakan diri kepada Yesus akan mengalami kebangkitan. Dan ini tentu berbeda konsep dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Bahwa orang yang mati ya sudah berhenti sampai di situ. Tidak ada perjalanan lanjut. Tidak ada kebangkitan di dalam kehidupan manusia yang sudah mengalami kematian. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-16 itu dicoba untuk dilakukan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Yang menjadi pertanyaan tentu sekarang ini, apa sih hati nurani itu? Hati nurani itu adalah kesadaran moral, pengetahuan moral, atau katakanlah bagian dari jiwa. Yang seringkali saudara, kalau kita bisa melakukan itu semua, kita merasakan kesukacitaan, merasakan ketentraman, merasakan damai sejahtera. Tetapi ketika kita bertentangan dengan hati nurani, dengan kesadaran moral, dengan pengetahuan moral, tentu ada kesedihan sebetulnya ada kesedihan. Ada penolakan batin itu. Sehingga dikatakan oleh Paulus di sana, Paulus tidak hanya mengatakan bahwa dia menggunakan hati nurani, tetapi dituliskan di sana hati nurani yang murni. Karena bagaimanapun juga kadangkala kita menolak, menyangkal kebenaran-kebenaran yang ada di dalam hati nurani kita itu. Kita menolak, menyangkal kesadaran moral, pengetahuan moral kita. Lalu kalau kita berbicara moral, tentu kita berbicara tingkah laku. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Berkaitan dengan tentu kehidupan sosial. Ketika kita berkawan, ketika kita berelasi dengan orang lain. Nah, contoh dari moral itu yang seperti apa? Ya, kalau kita memberikan contoh, saya tadi melihat dicontohkan di sana untuk anak kecil. Tetapi bukankah yang seperti ini juga kita lakukan? Misalnya saja perbuatan baik. Itu termasuk di dalam moral, berkaitan dengan tingkah laku. Patuh pada orang tua misalnya. Hormat kepada siapapun juga, tanpa memandang bahwa orang itu memiliki kedudukan rendah maupun kedudukan tinggi. Karena kadangkala kita membeda-bedakan. Siapa yang patut dan layak untuk kita hormati, begitu kan? Ini bukan berkaitan dengan baik dan buruk istilahnya. Tetapi bukankah kita patut menghormati siapapun mereka? Karena mereka adalah ciptaan Tuhan, sederajat dengan kita. Kembali yang kadangkala kita membeda-bedakan. Tidak patut dan layak dia dihormati karena dia memiliki kedudukan yang rendah ketimbang kita. Misalnya seperti itu. Lalu apalagi memelihara hak orang lain misalnya. Itu adalah berkaitan dengan moral. Mengambil hak orang lain tidak boleh. Apalagi mencuri, memiliki. Karena memang itu bukan hak kita. Menghormatinya. Bahwa inilah punya orang lain, hak orang lain, patut untuk kita hargai,
patut untuk kita topang, patut untuk kita jaga. Apalagi memelihara kebersihan misalnya, hal yang sederhana sebetulnya, yang sampai dengan hari ini digaungkan terus. Ya, menjaga kebersihan kadangkala kita mengabaikan, begitu kan. Artinya kita membuang sampah saja belum bisa memisahkan sampah mana yang mestinya bisa di recycle dan tidak, didaur ulang maupun tidak, begitu. Atau bahkan kita sembarangan membuang sampah kita ketika misalnya kita berkendara. Itu seringkali kita lakukan. Sehingga kalau terjadi banjir misalnya, ya hal yang wajar ketika orang sembarangan membuang sampah di sungai misalnya. Dan di sungai itu bukan hanya membuang daun-daunan misalnya, tetapi membuang bantal, membuang guling, membuang kasur misalnya. Itu akan menghambat dan akhirnya banjir terjadi. Lalu sopan terhadap orang lain. Dan hal-hal inilah yang dicoba untuk dilakukan oleh Paulus. Kembali kita memikirkan, dulu dia sangat-sangat keras. Mungkin kalau dulu ketika dia bernama Saulus lalu berhadapan dengan mahkamah agama, tentu ya si Felix ini bisa jadi dihajar sama Paulus. Atau orang-orang yang memperhadapkan dia di dalam pengadilan, habislah. Tetapi ketika Paulus diubahkan oleh Yesus, dia memiliki karakter Yesus. Yesus yang penuh kasih, Yesus yang menerima orang lain, Yesus yang menjaga lisan, Yesus yang menjaga sikap, Yesus yang peduli, Yesus yang sanggup berhadapan dengan siapapun juga. Itulah yang lalu menjadikan Paulus berkarakter Kristus. Sehingga inilah yang dijaga baik-baik oleh Paulus. Berbuat baik, patuh pada orang tua, memelihara hak orang lain. Bahkan dia juga sopan pada orang lain di hadapan mahkamah agama. Dia mencoba untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Dia mencoba untuk menghargai orang yang berbeda keyakinan dengannya. Orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkannya, untuk memfitnahnya. Paulus mencoba berbuat baik terhadap mereka. Tidak berusaha untuk seudon. Lalu tentu saja hal ini berkaitan dengan kehidupan kita bersama, saudara. Terus di akhir perenungan kita seringkali dibawa bagaimana dengan kita, kan begitu. Kita hidup bersama di dalam lingkup gereja. Kita bersama diajak untuk membangun kehidupan gereja. Apakah di dalam kehidupan gereja kita juga sudah berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni tadi? Memiliki moral yang baik. Ya idealnya begitu. Mungkin hal yang wajar ketika kita bergaul dengan orang lain di dalam kehidupan bergereja, terlebih GKJ Purbalingga. GKJ Purbalingga itu terdiri dari banyak unsur. Kita tidak bisa memungkiri itu. Warga jemaat GKJ Purbalingga itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Purbalingga, orang-orang yang dilahirkan di Purbalingga atau orang-orang yang asli Purbalingga. Yang kadangkala ketika kita menjadi jemaat lokal, jemaat pribumi, kita merasa berkuasa, yang berhak untuk mengubah kehidupan gereja, yang berhak untuk memberi warna kepada kehidupan gereja. Itu adalah orang-orang yang memang asli Purbalingga, yang berhak untuk membangun kehidupan GKJ Purbalingga adalah orang Purbalingga. Saya mengatakan seperti ini karena memang anak-anak saya adalah orang Purbalingga asli juga. Tidak bisa dipungkiri. Entah lahir di Purbalingga, besar di Purbalingga. Samuel lahir di Purbalingga, besar di Purbalingga. Oleh karena itu saya mengatakan itu. Tidak bisa seperti itu.
Karena bagaimanapun juga Purbalingga ini, GKJ Purbalingga ini dihidupi oleh banyak orang. Tidak bisa kita pungkiri bahwa GKJ Purbalingga ada Cinanya. Cina memberi warna bagi kehidupan GKJ Purbalingga. Orang Batak memberi warna bagi kehidupan GKJ Purbalingga. Orang Timor memberikan warna kepada GKJ Purbalingga. Orang Ambon memberi warna bagi kehidupan GKJ Purbalingga. Sehingga sebenarnya kita mampu memberikan berusaha untuk hidup sesuai dengan hati nurani kita. Kita bisa berbuat sopan kepada orang lain untuk bersama-sama membangun kehidupan GKJ Purbalingga. Tetap teguh mempertahankan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita bersama. Tidak perlu kita saling pecohan. Tidak perlu lalu kita melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Atau bahkan sumpah serapah. Yang kadangkala di depan kita bisa senyum, bisa sopan, bisa menghargai. Tetapi sebenarnya hati kita bertolak belakang. Itu artinya saudara, kita tidak menggunakan hati nurani yang murni. Karena kita bertentangan dengan hati nurani kita. Mestinya aku mau menghargai kau. Aku mau menghormati kau. Aku pengennya sopan. Tetapi hati kita menolak. Sehingga yang kelihatan sopan hanya wajah kita, perilaku di luar kita. Hati nuraninya bagaimana? Hati nuraninya berontak, saudara. Aku rasa seneng lho karo wong kuwi janjane. Artak banting, artak tutuk, artak keplak wong kuwi. Kan gitu. Oleh sebab itu kembali, ketika kita sudah ditangkap oleh Yesus, ketika kita sudah ditarik oleh Yesus, ayo kita memiliki karakter Yesus. Yesus itu tidak pernah meri kok sama orang lain. Yesus itu peduli kok sama orang lain. Yesus itu ngewongke orang lain. Ayo karakter-karakter Yesus ini ada di dalam diri kita. Beberapa kesempatan yang lalu saya mengungkapkan bahwa hidupku bukan aku lagi. Kalau hidupku bukan aku lagi, siapa? Yesus yang tinggal dalam aku. Sehingga apa yang di dalam hati kita dengan apa yang kita nampakkan sama. Tidak akan berbeda. Ketika kita senyum kepada orang lain, hati kita pun senyum kepada orang lain. Ketika kita ramah terhadap orang lain, kita mantuk-mantuk, hati nurani kita pun mantuk-mantuk. Ketika kita mencoba untuk membangun kehidupan gereja bersama-sama, menerima kepelbagian yang ada di GKJ Purbalingga, hati kita pun tersenyum ramah kepada mereka. Bukan lalu hendak menyingkirkan mereka yang tidak sama dengan kita. Itulah karakter Yesus. Dan mari itu semua kita hidupi terus-menerus. Kita berproses. Selama kita hidup, kita belumlah sempurna. Tetapi mencoba menuju kepada kesempurnaannya, itulah yang terpenting. Ada proses sehingga hasil akhirnya Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi kita. Kapanpun. Karena Tuhan berhak mengambil kita tanpa kita ketahui waktunya. Siap sedia. Benahi hidup kita. Gunakan karakter Kristus sepanjang hidup pemberiannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, karena Engkau menangkap kami, Engkau menarik kami, Engkau mengubah pribadi, karakter hidup kami. Mungkin sebelumnya kami mencoba, apa yang kami lakukan adalah kehendak hati kami. Kami menuruti keinginan-keinginan kami sendiri. Tetapi ketika Engkau menangkap kami, ketika Engkau menarik kami, ketika Engkau mengubah kami, karakter Kristuslah yang ada di dalam diri kami. Sebagaimana Paulus. Paulus yang harus mempertahankan iman kepercayaannya di hadapan mahkamah agama.
Sungguh sangat berbeda ketika dia menjadi Saulus. Betul bahwa Saulus mempertahankan imannya. Dan sekarang ketika dia menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, tentu dia mengalami perubahan. Karena yang hendak dia pertahankan adalah ajaran-ajaran Kristus. Yang dia lakukan adalah ajaran-ajaran Kristus. Demikian pun dengan kami ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang mampu menjalani hari-hari kami berdasarkan karakter Kristus. Mampu menggunakan hati nurani kami yang murni. Antara yang kami nampakkan dengan apa yang terselip dalam hati kami sama. Tuhan, kami ringkih, kami sekeng, kami lemah, kami rapuh. Kami tidak bisa sendirian. Tanpa Engkau membantu kami untuk berjuang. Oleh sebab itu, mampukan kami terus-menerus meneladan Engkau dan terus-menerus menuju kepada kesempurnaan hidup. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan ini di tengah-tengah perhimpunan kami tentu kami terus mengingat saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi sakit. Engkau tidak akan pernah membiarkan penderitaan itu terus ada dalam genggaman orang-orang yang Engkau miliki. Karena bagaimanapun juga ketika Engkau sudah memilikinya, Engkau tidak akan pernah melepaskan mereka. Sehingga Engkau pun tidak akan pernah tega melihat saudara-saudara kami berada dalam kondisi sakit, dalam kondisi penderitaan, kesusahan. Kami percaya Engkau akan mengentaskannya, kami percaya Engkau akan membangunkannya, kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Juga untuk orang tua, para adiusu, Engkau pun tidak akan pernah membiarkan di dalam kelemahan mereka undur lalu dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan baik fisik maupun mental mereka. Untuk mereka juga boleh berjuang terus mempertahankan iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kami percaya Engkau senantiasa menjagai hati, pikiran, dan kehidupan mereka semua ya Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak pemberian Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami mempercayakan mereka karena mereka juga masih lemah menghadapi situasi kondisi kehidupan dunia ini. Engkau akan menjagai mereka, akan mengendalikan emosi mereka, nafsu mereka. Engkau akan terus ikut berjuang bersama-sama perjuangan anak-anak kami dalam sekolah, dalam kuliah, dalam bekerja, bahkan mencari pekerjaan dan mencari jodoh pemberian Tuhan. Lingkupi mereka semua dan jadikan kami orang tua yang patut menjadi teladan bagi mereka. Mampukan kami berjuang untuk anak cucu kami. Mampukan kami menjagai anak cucu kami dengan baik ya Tuhan. Berdoa untuk seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai umat Tuhan di GKJ Purbalingga. Satukan hati kami, karena bagaimanapun juga kami terdiri dari kepelbagian yang ingin mencoba untuk membangun kehidupan gereja milik Tuhan lebih baik lagi. Kami tidak akan pernah memandang muka siapa yang berjuang untuk GKJ Purbalingga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh mengakhiri persekutuan doa, damai sejahtera-Mu boleh kami rasakan. Dan kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami secara pribadi. Kudus dan layakkan apa yang menjadi doa pribadi kami, ya Allah. Menyadari akan keterbatasan hidup kami, menyadari akan keberdosaan kami, cacat celah kami di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan. Dan inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dan terus berjuang. Jaga kesehatan, karena bagaimanapun juga akhir-akhir ini ada banyak sekali orang-orang yang harus mengalami sakit. Dan itu artinya kita harus menjaga diri supaya kita terus sehat. Ketika kita terus sehat, kita boleh beraktivitas. Dan ketika kita beraktivitas, berkat Tuhan
bisa kita rasakan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.